Perkenalkan, nama saya Azmi Rahmadisa yang NPM 210651285 akan menjelaskan mengenai order to cash proses pada UD16. Berikut gambaran besar proses order to cash. Lalu ini adalah skenario yang akan didemonstrasikan, di mana ada PT Sandang Raya, yaitu perusahaan retail yang sedang melakukan penjualan untuk produk baru, yaitu Green Gloss dan Free Gloss. Kliennya adalah PT Legal 01 dengan informasi sebagai berikut. Setelah menerima konfirmasi deal, tim sales PT Sandang Raya membuat sales quotation ke PT Legal 01 yang berisikan informasi terkait penawaran yang diberikan seperti sebagai berikut. Selanjutnya, tim sales akan mengirimkan quotation tersebut ke PT Legal 01 melalui email, lalu mengubah quotation menjadi sales order jika Legal 01 sudah memberikan persetujuan. Lalu tim warehouse akan melakukan proses pengiriman, dan jika barang sudah diterima, tim finance akan mengirimkan invoice atau tagihan ke PT Legal 01 sejumlah harga yang harus dibayarkan. Lalu PT Sandang Raya akan menerima uang yang masuk. Jadi bagian pertama setelah melakukan login di database yang sudah dibuat adalah membuat 3 user baru untuk keperluan masing-masing aplikasi seperti Adis Finance, Inventory, dan Sales. Setelah itu kita harus melakukan change password dengan menekan tombol action. Jadi bagian pertama adalah melakukan pembuatan produk baru. Akun yang digunakan adalah akun dengan tanggung jawab inventory, lalu mengakses aplikasi inventory dan pergi ke menu produk. Jika akan melakukan penambahan produk baru, kita dapat menekan tombol new, lalu mengisi informasi yang diperlukan. Pada kasus ini, saya sudah membuat 2 produk baru dengan nama Green Gloss dengan harga $55 dan Cream Gloss seharga $50. Produk type-nya adalah consumable. Ini adalah mengakses akun dengan tanggung jawab sales, lalu membuat quotation melalui aplikasi sales. Ini dilakukan dengan mengklik tombol new, lalu memilih customer, dan mengaccept payment terms berupa immediate payment dengan tanggal expiration tanggal 31 Maret sesuai ketentuan skenario. Pada bagian order lines ditambahkan produk, yaitu Green Gloss dengan kuantitas 50, serta Green Gloss dengan kuantitas 20. Dengan demikian, totalnya adalah $4.140. Jika sudah, kita dapat melakukan save manual dengan mengklik icon ini. Setelah menyimpan quotation, maka kita dapat mengirim quotation yang sudah dibuat melalui email ke klien. Jika kita menekan tombol send by email, maka seharusnya ada modal berisi draft dari email berisi quotation yang akan dikirimkan. Kira-kira contohnya seperti ini. Jadi ada nomor sales order, lalu ada nomor sales order, lalu ada jumlah harus dibayar. Kita dapat melakukan send, lalu kita dapat melakukan konfirmasi dengan asumsi PT Legal 001 sudah setuju dengan quotation yang kita ajukan. Dengan mengklik tombol confirm, maka status akan berubah dari quotation menjadi sales order. Bagian selanjutnya setelah mengonfirmasi quotation menjadi sales order adalah mengirim barang kepada PT Legal 01.
Jadi kita login ke akun inventory, lalu mengakses aplikasi inventory dan melihat order yang harus dikirim pada bagian delivery orders. Kita kemudian memilih delivery order dengan source dokumen SO30. Untuk melakukan pengiriman, kita dapat melakukannya dengan mengklik tombol validate. Jika modal ini muncul, kita cukup mengklik apply. Jika sudah di-validate, maka pada bagian log akan menunjukkan bahwa uh, pihak PT Sandang Raya menyampaikan kepada klien bahwa order dengan sales order SO30 sudah dikirimkan dan statusnya sudah berubah dari ready menjadi done. Setelah melakukan pengiriman, kita harus membuat customer invoice untuk dikirimkan ke PT Legal 01. Maka dari itu kita mengakses kembali akun sales. Sebagai catatan, tiga akun yang digunakan melakukan login pada saat yang sama dengan browser yang berbeda. Nah, untuk membuat customer invoice, kita cukup menekan tombol create invoice, lalu memilih satu dari tiga opsi yang tersedia. Pada kasus ini, saya akan menggunakan regular invoice. Jika sudah berhasil, maka akan ditampilkan draft dari invoice yang sudah kita buat. Dan untuk mengubah draft ini menjadi invoice yang posted, kita harus menggunakan akun dengan tanggung jawab invoicing. Jika sudah login ke akun accounting, maaf, invoicing, pada kasus ini namanya Adis Finance, maka kita akan mengakses menu invoicing, lalu mencari draft invoice yang tadi sudah dibuat oleh tim sales. Nah, berikut adalah draft dari invoice yang sudah dibuat sebelumnya, dan untuk mengubah ini menjadi customer invoice yang posted, kita cukup menekan tombol confirm. Sebelum melakukan register pembayaran, kita harus mengeprint dan mengirimkan invoice ini kepada PT Legal 001. Dapat dilihat pula pada log di bagian kanan, sudah ada update untuk statusnya. Berikut adalah contoh preview dari email yang akan dikirimkan melalui menu. Ketika kita mengirimkan, setelah mengirimkan, maka akan muncul berkas PDF yang di-generate secara otomatis, lalu filenya juga akan secara otomatis terdownload di browser. Nah, dengan asumsi pembayaran sudah dilakukan, kita dapat mengeklik tombol register payment untuk mendaftarkan pembayaran. Misalnya kita dapat memasukkan pembayaran ini ke jurnal cash dengan payment method manual. Dengan payment date hari ini. Kita cukup mengeklik create payment, lalu akan ada tag paid pada invoice ini. Dan jika kita cek di bagian ini, statusnya juga sudah berubah menjadi paid. Mungkin sekian video tentang proses order to cash yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.